Karena iman inilah yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Kurangnya iman yang ada dalam diri kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu membawa kita kepada kecelakaan, kesengsaraan dan kehinaan. Oleh karena itu jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengusahakan bagaimana iman kita ini meningkat selama hidup kita di dunia ini. Karena di dunia ini tempatnya kita berusaha, usaha atas iman, usaha atas amal. Ketika dunia ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam kehidupan yang lain, maka seluruh tangisan dan rengekan kita tentang iman dan amal itu sudah tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana tangisan dan rengean orang-orang yang menyesal dalam kehidupan akhiratnya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beriman, iman yang sungguh-sungguh, yakin yang sungguh-sungguh, amal yang sungguh-sungguh. Tetapi keyakinan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Walaupun dia sudah menyaksikan imannya iman yang musyahadah, yakinnya yang ainul yakin. Tetapi ketika keyakinan itu adanya di alam akhirat, di alam kubur, maka keyakinan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita agar kita hati-hati dalam meniti kehidupan dunia yang sementara ini, tapi sangat menentukan nasib kita dalam kehidupan yang selama-lamanya, dalam kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana penyesalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun." Ya Allah, aku sudah melihat, aku sudah mendengar, melihat bagaimana orang-orang disiksa dalam kehidupan akhiratnya, mendengar jeritan-jeritan mereka, sehingga mereka merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa yakin, merasa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merengek, ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini, kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh. Tapi permohonan mereka sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat bukan tempatnya untuk beramal. Bagaimana dalam surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih jelas lagi untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan beramal soleh yang berbeda dengan apa yang aku kerjakan dahulu ketika hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab rengekan mereka, awalam nu'amirkum ma tadzakkaro. Awalam nu'amirkum man tadzakkaro. Bukankah aku telah memberikan umur yang cukup, umur yang panjang bagi orang-orang yang mau berfikir. Namun sayangnya hadirin yang mulia, waktu yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita gunakan untuk memikirkan kehidupan akhirat kita. Tetapi kita banyak menekankan pada kehidupan dunia kita, sehingga lupa dengan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal abadi di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk bagaimana iman kita ini lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita benar kepada janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Bila keyakinan kita ini betul seperti ini, tertanam, tertancap dalam hati kita, maka akan timbul sifat qanaah dalam hati kita. Kita akan qanaah menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun nampaknya secara dohiriyah tidak mengenakan bagi kita, tidak cocok dengan hawa nafsu kita, tetapi kita menyadari bahwa itu adalah ketetapan Allah untuk kita.
Orang yang punya keyakinan bahwa dia diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, maka dia akan menerima segala ketetapan Allah dengan ridho. Kemudian hadirin yang mulia, bagaimana juga kita merasa dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Allah Maha mendengar, pendengaran Allah tiada batasnya. Allah Maha melihat, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Allah Maha mengetahui, pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Maka apabila tiga perkara ini tertancap dalam hati kita menjadi keyakinan, maka akan timbul sifat takwa. Dimanapun kita berada, dalam keadaan ramai atau sendiri, di tempat yang terang atau gelap, kita akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung dari terang atau gelapnya dunia ini. Dimanapun kita berada, hadirin yang mulia, walaupun kita berada di tempat yang paling sunyi sekalipun, di malam yang gelap gulita, kita berbuat yang tidak, maka Allah Maha mengetahui. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita tanamkan keyakinan ini dalam hati kita, sehingga hidup kita ini menjadi lurus, hidup kita ini menjadi baik. Keadaan hari ini seperti ini, hadirin yang mulia, karena keyakinan kita rusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala keyakinan kita rusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal-amal kita ini akan menjadi rusak. Ketika amal manusia rusak, maka lingkungannya juga akan rusak. Rusaknya lingkungan tadi mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada umat ini, murka kepada negeri ini, yang Allah turunkan dari langit adalah bencana dan bala, hadirin yang mulia. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bencana yang diturunkan itu seperti untayan mutiara yang putus. Satu jatuh bencana, belum selesai tangisan, kesakitan orang-orang yang mengalami bencana pertama, turun lagi bencana yang kedua. Belum lagi selesai yang kedua, turun yang ketiga. Itulah yang terjadi di negeri kita hari ini. Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit yang bercurah-curah. Maksud dari air yang Allah turunkan dari langit adalah linukhrija bihi habban wa nabata, agar tumbuh dari bumi itu tanaman-tanaman, bibit-bibit, benih-benih tanaman, menjadi subur tanah itu untuk dinikmati oleh kita manusia. Tapi apa yang terjadi hari ini jemaah yang mulia? Ketika hujan turun, saudara kita di Jawa Tengah kebanjiran. Janji Allah, air hujan yang dari langit diturunkan untuk menumbuhkan tanaman, tapi ketika air hujan turun dari langit, tanaman pada mati semua, bahkan yang nanam juga ikut menderita. Ini keadaan kita hari ini, hadirin yang mulia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, maka pasti kami akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ada keberkahan wahyu yang Allah turunkan kepada umat ini. Kemudian ada keberkahan apa yang diusahakan oleh umat ini. Tapi hari ini hadirin yang mulia, keberkahan itu tidak disebarkan secara am oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya orang-orang yang taat saja diberikan keberkahan tersebut. Kalau zaman dahulu para sahabat karena seluruh kampungnya taat, maka yang tidak taat pun dapat keberkahannya. Kalau hari ini kita justru mendapat bala dari orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana iman kita ini kita perbaiki, kita luruskan. Bila iman kita ini baik, maka amal-amal kita ini akan menjadi baik. Ketika amal kita baik, lingkungan kita akan baik pula. Nah, baiknya lingkungan inilah hadirin yang mulia akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada umat ini,
maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan, diturunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga kehidupan umat ini menjadi berkah. Sebagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat dahulu hidupnya menjadi berkah. Saking berkahnya, hadirin yang mulia, dikatakan serigala dan kambing disamakan bersama-sama. Dan ini terus akan berlangsung sampai hari kiamat, karena peraturan Allah tidak akan pernah dirubah. Terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia akan diberkahi. Maka ketika Allah berikan taufik dan hidayah kepada pribadi-pribadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana memikirkan saudaranya juga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga getok tular, kata orang Jawa, saling menularkan ketaatan itu. Inilah fungsinya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan inilah salah satu fungsi kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ada perjuangan-perjuangan dalam perkara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bersama-sama sesungguhnya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian meletakkan kita di atas muka bumi ini. Kalau kita tidak paham dengan tujuan hidup kita, maka kita berjalan di atas muka bumi ini sebagaimana orang yang berjalan tanpa maksud dan tujuan. Hanya akan kesana kemari tanpa maksud dan tujuan, sehingga tidak jelas apa yang dia lakukan. Akan tetapi ketika kita ini paham apa sesungguhnya tujuan hidup kita ini, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian meletakkan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan manusia yang pertama diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang hamba merasa dirinya hina di depan tuannya, merasa rendah di depan tuannya, maka ketika dipanggil dia akan langsung mendatangi panggilan tuannya. Ketika tuannya memerintahkan, maka dia akan bergerak tanpa menunda-nunda. Mari kita lihat diri kita hari ini, hadirin yang mulia, yang merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang beriman itu adalah as-saddu hubbalillah. Itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, betulkah kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya orang cinta itu ada 3. Bila dipanggil dia akan segera datang. Kalau diperintah dia akan segera bergerak. Kalau dikirimi surat dia akan baca berulang-ulang. Ketika adzan berkumandang, sudahkah kita langsung bergerak tanpa menunda-nunda, meninggalkan seluruh kesibukan kita? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kalau masih ada menunda-nunda, berarti kita ini belum cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita diperintah, apakah kita langsung menjalankan perintah tersebut? Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah ibadah dan perintah dakwah. Perintah melaksanakan ibadah dan memperjuangkan agama. Maka ketika ada tawaran-tawaran perjuangan, apakah kita langsung ambil tawaran itu ataukah masih memikirkan dulu? Disinilah letak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya ada di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan surat cinta, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hambanya, apakah hamba-hambanya tadi terus membaca surat kekasihnya? Apakah terus diulang-ulang? Mari kita lihat berapa juz sehari surat yang Allah kirimkan kepada kita. Berapa banyak, berapa ayat, berapa juz, berapa surat Al-Quran yang Allah kirimkan kepada kita yang kita baca. Padahal melalui nabinya yang mulia Rasulullah SAW, di antara syafaatnya yang kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah adalah syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran akan memohon kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan ini karena dia tidak tidur di malam hari karena membaca aku, maka syafaatilah dia. Maka Allah terima permohonan Al-Quran tadi.
Sudahkah kita baca berulang-ulang hadirin yang mulia? Kalau tidak bisa kita menghafalnya, minimal kita membacanya berulang-ulang setiap hari. Paling tidak 1 juz setiap hari, sehingga 30 hari menjadi khatam hadirin yang mulia. Marilah kita bersama-sama introspeksi diri, koreksi diri kita. Betulkah kita ini sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum betul, maka bagaimana mendatangkan iman dalam hati kita? Kata ulama, al-imanu ya'ti bid-da'wah. Iman itu datang dalam hati, terhunjam dalam hati kita ini dengan perjuangan. Bagaimana iman, keyakinan itu akan datang dalam diri kita kalau kita nggak mau memperjuangkan agama ini? Dalamnya iman dalam hati kita ini sejalan dengan sejauh mana pengorbanan dia atas agama ini. Semakin tinggi pengorbanannya untuk agama, semakin dalam iman dan keyakinan tertancap dalam hati. Kalau sahabat-sahabat dahulu hadirin yang mulia, imannya sudah walayangkus, tidak naik, tidak turun lagi, karena pengorbanannya maksimal. Dikatakan bagaimana kecintaan para sahabat ini kepada Rasulullah SAW dibandingkan umat setelahnya. Ulama mentamsilkan seandainya di dalam sebuah bis itu ada Rasulullah SAW yang sedang nanjak bisnya, kemudian turun hendak jatuh ke jurang, maka orang-orang zaman sekarang itu bingung cari batu untuk mengganjal ban itu, untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain langsung menjadikan badannya sebagai ganjal daripada kendaraan itu demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Nah, kita hari ini hadirin yang mulia belum bisa seperti sahabat. Paling tidak kita meniru-niru. Untuk mendatangkan keyakinan seperti sahabat, maka kita juga harus meniru-niru apa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau sahabat dahulu hadirin yang mulia ketika mau jihad fi sabilillah, berdoa di depan pintunya, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada keluargaku sebelum agama ini tegak di atas muka bumi. Kalau hari ini kita belum berangkat sudah ngitung pulangnya, sudah dilingkari, tanggal pulangnya sudah dilingkari. Nah, ini belum berangkat tanggal wapsinya sudah diketahui. Ya, kalau sahabat dahulu yakinnya betul kepada Allah, yakinnya betul kepada Rasulullah, sehingga dia korbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Maka mereka ketika hidup di dunia, Allah telah kirim salam kepada mereka semua apapun keadaan mereka, yaitu dengan gelar radhiyallahu taala anhum. Mereka masih hidup, tetapi Allah telah memberikan gelar kepada mereka keridhoannya, memberikan keridhoannya. Dan ini terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Keridhaan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau berjuang di jalannya, berjihad di jalannya, mengorbankan segala-galanya. Kita belum mampu mengorbankan seluruhnya, tapi kita korbankan sedikit waktu saja untuk agama ini. Kita korbankan sedikit harta kita untuk agama ini. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti berlipat-lipat kepahaman kita atas agama ini. Sesungguhnya hadirin yang mulia, kalau kita menghitung-hitung pengorbanan kita yang sedikit dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak seimbang. Terlalu besar ganjaran atau balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kenapa kita ini pelit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diminta 3 hari setiap bulan, sudahkah itu kita lakukan? 3 hari setiap bulan, kemudian 2,5 jam setiap hari, 10% saja dari waktu kita. 1 hari diminta 2,5 jam, sudahkah kita jalani? 3 hari setiap bulan, sudahkah kita jalan? 40 hari setiap bulan, sudahkah kita jalan? Setiap tahun. Kemudian hadirin yang mulia, di samping kita memikirkan diri sendiri, bagaimana kita pikirkan juga orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Untuk sama-sama buat perkara ini sehingga diberikan kepahaman yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini kelak akan dijadikan musuh satu dengan yang lain.
Karena berjalan berkumpul bukan dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Al-akhillau yauma idzin ba'dukum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi orang-orang yang berkasih sayang di dunia saling mencintai, kelak akan dijadikan musuh satu dengan yang lain, kecuali yang pertemuannya, perkumpulannya, pernikahannya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Yai Zairon rahimahullah pernah menyampaikan bahwa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang pertama kali akan bertengkar adalah seorang suami dan istri. Mereka cakar-cakaran di hadapan Allah karena sama-sama akan masuk neraka. Si istri menyalahkan suaminya karena tidak pernah mengajari agama, tidak mau mengajak taat kepada Allah. Kemudian suaminya juga menyalahkan istrinya karena selalu menghalangi suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, pertengkaran saat itu tidak ada gunanya lagi. Karena yang berlaku adalah pertengkaran hari ini. Maka bagaimana kita bertengkar kecil-kecilan dengan istri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua siap bertengkar. Harus kebal kita ini jamaah yang mulia. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan memang harus kebal. Saat inilah waktunya kita ini untuk gontok-gontokan dengan istri kita supaya untuk mendapatkan ketakwaan, keyakinan dan keimanan yang benar. Sehingga besok itu kita ini akan digiring bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, itu orang-orang yang beriman ini akan digiring ke dalam surga dengan berombongan-rombongan. Ya, akan digiring berombongan-rombongan untuk menuju surga. Kemudian ketika suami istri tadi sudah ada dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan istrimu, dengan pasanganmu. Kamu tidak akan disusahkan, akan digembirakan terus. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadirin yang mulia, pentingnya mengajak istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala suami istri, bapak dan ibu ini sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh kita, ulama-ulama kita menjelaskan nanti keturunan-keturunan kita ini akan dijadikan sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua jadi soleh-soleh, semua jadi taat. Maka ketika bapaknya taat, ibunya taat, anak-anaknya taat, ketika kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, Pak Pur sekeluarga silahkan masuk surga. Nah, nih Pak Agus silahkan dengan keluarganya masuk surga. Pak Nanang dan sekeluarga. Itulah impian kita. Maka bagaimana kita ini sudah diberikan kepahaman oleh Allah, kita tularkan kepada kerabat-kerabat terdekat kita. Wa andir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan pada orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, maka ketika lingkungan kita ini sudah dekat, nanti kita akan dikembalikan sebagaimana pertemuan kita di dunia ini. Ya, dikembalikan lagi dalam keadaan masruro, dalam keadaan gembira. Satu kampung masuk surga semua. Ketemu semua. Ketemu Pak Nanang, ketemu Pak Pur, ketemu Ustaz Agus di sana. Dalam keadaan ya semuanya pada umur 30 tahun. Nah, jenggotnya Pak Agus sudah jadi hitam. Jenggotnya Mbah sudah jadi hitam. Tidak ada yang berubah, hadirin yang mulia. Nah, inilah yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tidak ada lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara Rasulullah SAW. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang telah kamu persiapkan untuk masa depan ini. Bukan masa depan di dunia ini, hadirin yang mulia. Ketika Allah menjelaskan seperti ini, bukan berkaitan dengan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk masa depan di dunia, bukan, tapi mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Nah, inilah maksudnya. Nah, kita ini dipertemukan hari ini untuk bagaimana sama-sama memikirkan apa yang dipikirkan Rasulullah SAW.
Bagaimana empat pikir Nabi, bagaimana keyakinan kepada dunia berubah yakin kepada akhirat. Kemudian bagaimana seluruh manusia ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana laki-laki dan perempuan semua mau taat kepada Allah dan mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari sama-sama berdoa. Insya Allah kita masih panjang, jadi bisa nanti bergabung bersama kami. Kami hanya berempat, karena sunnahnya ganjil katanya saja. Nah, bisa ditambah satu lagi atau dua lagi, seperti itu. Dalam rangka untuk antum wa azwajukum tuhbarun, kamu masuk surga bersama kekasihmu yang kamu cintai dan kamu akan digembirakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pertemuan yang kekal sampai kehidupan akhirat kita dan kita menyaksikan sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 11 akan disetel lagi bekas-bekas kita perjalanan kita di dunia ini. Kemudian kita saksikan bersama-sama sebagaimana kita kumpul hari ini. Maka begitu indah pertemuan saat itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Kekurangannya mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.